Cek. Halo sobat ini, kita gas lagi dah lah profilnya. Dan seperti biasa juga, tolong dibantu komen, tolong dibantu like. Dan lo profil udah hampir mentok ya coy ya. Tinggal beberapa chapter lagi, beberapa part lagi lo profil bakal mentok. Jadi kita bakal lanjutkan judul baru aja nanti. Oke, ya langsung aja kita gaskan lagi dah lah profilnya. Langsung aja gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya, saat ini Lee Seok-gi dia justru malah membiarkan pria ungu ini memasang sebuah susunan formasi dan mengizinkan dia melepaskannya, dan itu membuat Lee Seok-gi dia akan menghadapi sosok yang telah dibangkitkan oleh pria ungu itu, di mana pria ungu ternyata dia membangkitkan 5 orang kultivator, dan dengan bantuan dari mereka semua di sini dia pun sungguh sangat yakin kalau Lee Seok-gi benar-benar bakal tamat, karena sosok yang telah dia bangkitkan memiliki tubuh immortal abadi yang tidak mungkin dapat dikalahkan. Dan Lee Seok-gi lambat laun energinya pasti akan habis, dan jika Lee Seok-gi telah kalah maka dia akan mengambil tubuh dari Lee Seok-gi. Begitu, aku merebut tubuh Daomu, dunia ini akan berada di dalam genggamanku dan Lee Su-feng dia tidak akan lagi dapat mengendalikanku, ucap dari pria ungu itu. Sedangkan untuk Lee Seok-gi, dia tidak menyangka kalau ternyata pria ungu ini dia mengaktifkan, membangkitkan mereka, para orang-orang yang memang tinggal di sekitaran dari sektemu, sekte-sekte sekitar, yang membuat Lee Seok-gi dia pun berpikir kalau sepertinya mereka para sekte-sekte ini mereka memiliki sebuah hubungan satu sama lain di zaman kuno, karena formasi ini saling terhubung satu sama lain, dan itu membuat Lee Seok-gi dia berpikir apakah di zaman kuno sebenarnya mereka semua berasal dari satu keluarga yang sama. Kalau mereka memang berasal dari satu keluarga yang sama, lantas sektemu yang ada di sekitaran tempat ini apakah memiliki hubungan dengan mereka juga? Pikir dari Lee Seok-gi, dan itu membuat Lee Seok-gi sempat berpikir apa hubungannya sektemu dengan mereka semua, para sekte-sekte ini di zaman kuno. Tapi melihat ekspresi yang ditunjukkan oleh Lee Seok-gi yang tidak gentar sedikit pun, tentunya membuat pria ungu ini dia pun bertanya apakah Lee Seok-gi benar-benar tidak takut. Dan untuk Lee Seok-gi apa? Takut. Alasan apa aku takut? Tidak ada alasan. Alasan aku membiarkan kau tetap masih dapat bertahan dan mengaktifkan formasi itu hanya karena aku merasa ada yang kurang, ucap dari Lee Seok-gi. Dan sekarang sepertinya yang kurang itu udah pas, ucap dari Lee Seok-gi, karena memang saat ini Lee Seok-gi sengaja membiarkan pria ungu itu mengaktifkan sebuah formasi karena Lee Seok-gi sedang menunggu notifikasi sistem. Karena jika notifikasi sistem muncul maka dia akan mendapatkan hadiah setelah dia mengalahkan mereka semua. Dan ternyata formasi yang dibangkitkan oleh pria ungu itu benar-benar mengaktifkan sistem, memicu misi dari sistem, dan itu membuat Lee Seok-gi dia harus menyelesaikan mengalahkan 5 orang itu, karena 5 orang itu akan memberikan hadiah kepada Lee Seok-gi, karena sistem mendeteksi kalau mereka adalah bagian dari bos kecil yang ada di peringkat 2,5 bintang, dan itu membuat Lee Seok-gi ini dihitung sebagai sebuah dungeon. Baiklah, aku mengerti. Walaupun ya tingkat bahayanya cukup rendah, tapi tetap saja dungeon tetaplah dungeon, karena sejatinya seekor lalat tetap dia akan menghinggapi daging, karena daging ya tetap aja daging, ucap dari Lee Seok-gi. Sedangkan untuk pria ungu ini dia pun meminta kepada seluruh sosok yang telah dia bangkitkan untuk segera mengejar, menghajar Lee Seok-gi, yang membuat kini Lee Seok-gi dia pun harus menghadapi 5 kultivator itu. Tapi di sini dengan kemampuan yang dimiliki oleh Lee Seok-gi saat ini cukup mudah bagi dirinya menghindari setiap sergapan yang diberikan oleh orang-orang ini. Namun di sini Lee Seok-gi dia juga merasa agak sedikit iba, karena orang-orang yang mengincarnya kali ini adalah orang-orang yang memiliki hubungan dengan dirinya di masa lalu. Terutama ini nih, Master Sekte dari Sekte Genji. Dia dulu sering pamer nih depan-depanan dengan diriku, tapi sayangnya keadaan telah berubah, ucap dari Lee Seok-gi. Dan demi kenangan lama kita, aku akan memberikan kau jalan keluar yang cukup bermartabat, ucap dari Lee Seok-gi sebelum dia menyelesaikan ini semua. Selain itu juga di sini Lee Seok-gi dia dapat melihat sekte Kuishu yang saat ini master sektenya ada di depannya pula. Dan untuk Lee Seok-gi, dia agak sedikit kasihan juga, tapi ya mau bagaimana lagi. Di sini Lee Seok-gi dia mengalahkan mereka semua, tapi karena memang mereka ini immortal dan mereka juga disuplai energi dari formasi yang telah dipasang oleh pria ungu dan memiliki soul jade, maka mereka dapat terus bangkit kembali, yang membuat pria ungu ini dia pun yakin kalau ini tidak akan bisa dikalahkan oleh Lee Seok-gi. Meskipun kau tadi sempat menerobos di tengah-tengah perselisihan, tapi apakah kau pikir kau masih dapat melakukannya sekarang? Lambat laun energi spiritualmu akan segera habis, dan saat itu tiba maka tubuhmu akan menjadi milikku, ucap dari pria ungu ini. Dan untuk Lee Seok-gi
Benarkah? Sayang sekali, aku tidak akan pernah kehabisan energi. Tidak peduli apakah mereka abadi ataupun tidak, aku tidak pernah kehabisan energi spiritual. Ucap dari Lee Seok-gi. Dan untuk Lee Seok-gi menghentikan mereka semua karena memang nggak bisa dikalahkan. Ya udah disegel aja, disegel oleh Lee Seok-gi dengan kekuatan air miliknya. Dan melihat Lee Seok-gi yang dapat mengendalikan kekuatan atribut airnya lagi dan lagi. Tentunya mengejutkan bagi pria ungu ini. Bukankah kau telah melakukan aksi gila sebelumnya melawan diriku? Dan kau mengeluarkan pedang air dan juga memanggil kekuatan langit dan juga bumi. Bagaimana bisa kau masih memiliki energi sebanyak itu? Ucap dari pria ini yang bingung, shock dengan Lee Seok-gi yang energi spiritualnya kagak habis-habis. Dan untuk Lee Seok-gi, dia pun mengatakan kalau sejatinya ini adalah kemampuan domain yang dia miliki, termasuk energi spiritual milikmu. Aku dapat mengambilnya. Ucap dari Lee Seok-gi yang membuat pria ini dia pun mulai menyadari kalau ternyata energi spiritualku disedot. Ucap dari pria ini yang baru sadar kalau ternyata energi spiritualnya telah diambil oleh Lee Seok-gi secara perlahan-lahan. Dan untuk Lee Seok-gi, adapun untuk menghancurkan formasi ini cukup untuk menghancurkan inti dari spiritualnya saja. Ucap dari Lee Seok-gi yang kini dia mulai menghancurkan pilar-pilar formasi itu. Dan setelah 5 pilar formasi dihancurkan oleh Lee Seok-gi, tentunya mereka tidak lagi mendapatkan suplai energi para orang-orang yang telah disegel oleh Lee Seok-gi. Dan dengan begini formasi ini segera runtuh. Ucap dari Lee Seok-gi. Dan sekarang untuk menghentikan kalian semua, aku hanya perlu mengambil soul jade yang ada bersama dengan kalian. Ucap dari Lee Seok-gi. Tapi melihat susunan formasi dan juga rencananya dapat dipatahkan dengan cukup mudah, tentunya membuat pria ungu ini dia pun bertanya-tanya kenapa Lee Seok-gi melakukannya hal seperti ini. Kenapa? Kalau kau sejak awal bisa menghancurkan ini semua, tapi kenapa kau hanya membuang waktu dengan diriku? Ucap dari pria ungu itu. Dan untuk Lee Seok-gi, dia mengatakan kalau sejatinya kita memiliki tujuan yang sama. Apa? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin kita memiliki tujuan yang sama? Ucap pria ungu itu. Dan untuk Lee Seok-gi, dia pun mengatakan kalau aku memiliki niat yang sama dengan dirimu karena sejatinya aku ingin menyingkirkan pengkhianat yang ada di sekte pedang. Dan itu artinya aku harus mengalahkan Lee Sui-feng. Dan aku juga tahu kalau kau ingin mengalahkan Lee Sui-feng, yang artinya bukankah kita memiliki jalan yang sama? Ucap dari Lee Seok-gi. Dan untuk pria ungu ini dia pun bertanya lantas apa gunanya jika dia bekerja sama dengan Lee Seok-gi? Dengan kekuatan yang kau miliki ya, mustahil bagi kau dapat mengalahkan Lee Sui-feng. Ucap dari pria ungu itu. Tapi untuk Lee Seok-gi, untuk kemampuanku saat ini memang cukup mustahil. Dan karena itulah aku membutuhkan bantuanmu. Ucap dari Lee Seok-gi. Dan jika Lee Sui-feng dia dapat mengkhianati sekte pedang, lantas kenapa kau tidak bisa mengkhianati dirinya? Dan seperti yang kau tahu, di sekte pedang bukan cuma Lee Sui-feng aja yang merupakan Defense Sword, tapi masih ada yang lainnya. Masih ada Sofragan dan juga Patu Haji. Dari 4 Defense Sword yang ada, Lee Sui-feng dia hanya ada di peringkatan terakhir. Jadi tidak mungkin kita tidak bisa mengalahkannya. Ucap dari Lee Seok-gi. Tapi di sini untuk pria ungu ini dia pun sempat terdiam dengan apa yang diucapkan oleh Lee Seok-gi. Dan melihat pria ungu itu diam di sini, Lee Seok-gi dia pun berujar, sekarang pikirkanlah baik-baik. Tapi ingat, pikiranku dapat berubah seiring berjalannya waktu. Dan jangan sampai aku merubah pikiranku. Ucap dari Lee Seok-gi yang mengajak pria ini untuk mengkhianati tuannya. Dan untuk pria tua ini, pria ungu ini, dia pun bertanya kepada Lee Seok-gi jika saja dia membantu Lee Seok-gi, apakah Lee Seok-gi akan membebaskan dirinya? Setelah apa yang kau lakukan, melukai, mencelakai banyak orang, apakah kau pikir kejahatan yang kau lakukan harus dibiarkan begitu saja? Dan harusnya kau tahu setelah kau melakukan sebuah kejahatan tentunya kau harus dihukum. Ucap dari Lee Seok-gi yang tidak akan membiarkan bocah ini. Dan untuk pria ungu ini, dia pun tahu kalau dia membantu Lee Seok-gi dia juga akan berakhir, dan jika dia tidak membantu Lee Seok-gi dia juga akan berakhir. Maka dari itulah di sini dia enggak tahu harus berkata apa. Tapi di sini Lee Seok-gi dia berujar, sekarang cepat putuskan keputusanmu. Mau berakhir dengan sia-sia atau memberikan sebuah kejutan terakhir kepada musuhmu sebelum kau benar-benar pergi ke neraka. Ucap dari Lee Seok-gi. Dan untuk pria ungu ini, dia sempat terdiam sebelum pada akhirnya dia melemparkan sebuah bambu kecil yang membuat Lee Seok-gi dia berujar, wow, benda ini. Dan di sini Lee Seok-gi dia dapat melihat kalau ternyata di dalam benda ini terdapat sebuah pesan yang diberikan oleh Lee Sui-feng kepada pria ungu itu. Jadi ini adalah kekuatan spiritual yang sangat luar biasa. Pasti pemiliknya adalah kultivator tingkat 8. Dan setelah Lee Seok-gi membacanya,
ini bisa menjadi bukti kejahatannya. Dan hal itu pun dibenarkan oleh pria ungu ini. Di mana pria ungu ini dia pun mengatakan kalau itu adalah bukti kejahatan dari Li Sui Feng. Selain itu juga dia memiliki sebuah soul jari terakhir dan harusnya soul jari ini akan hancur jika aku telah menyelesaikan misiku. Tapi dari 5 sekte yang telah aku kalahkan, aku menyisakan 1 orang masing-masing dari setiap sekte. Dan harusnya mereka bisa menjadi saksi untuk dirimu. Karena tugas ini belum selesai, maka soul jari ini tidak akan hancur. Dan aku berencana awalnya ingin menggunakan ini untuk memeras Li Sui Feng. Tapi ternyata ini semua tidak terjadi. Aku akan pergi. Tapi sebelum itu, maukah kau mendengarkan kisahku? Ucap dari pria ungu ini untuk menceritakan sedikit tentang apa yang sebenarnya terjadi dengan dirinya hingga membuat dirinya mau tidak mau harus bekerja dengan Li Sui Feng. Tapi entah Li Xiaoqi nggak peduli dengan itu semua. Tidak, aku tidak tertarik dengan ceritamu. Aku yakin cerita itu pasti hanyalah sebuah cerita penderitaan dan cerita balas dendam biasa. Dan aku tidak tertarik. Ucap dari Li Xiaoqi, dan hal itu pun memang dibenarkan juga oleh pria ungu ini. Ya, kau benar. Toh pada akhirnya aku juga akan segera berakhir. Maka ya lebih baik aku memberikan kau sedikit informasi tambahan. Ucap dari pria ungu ini. Di sini pria ungu dia pun mengatakan kalau sejatinya yang dihadapi oleh Li Xiaoqi bukanlah Li Sui Feng. Dia hanya seorang pion. Ucap dari pria ungu ini yang tiba-tiba aja dia pun merasakan rasa sakit di tubuhnya dan dia pun mulai menggembung. Di baliknya ada kekuatan yang lebih besar. Bukanlah Li Sui Feng tetapi pria ungu itu tiba-tiba aja dia pun meletup dari dalam. Yang membuat Li Xiaoqi dia pun tahu kalau sepertinya, apakah semua kejadian ini bukan dia yang mengendalikannya? Lantas siapa yang melakukannya? Banyak sekali informasi yang aku dapatkan kali ini. Ucap dari Li Xiaoqi. Dan di sini sistem juga tiba-tiba aja memberikan sebuah notifikasi kepada Li Xiaoqi karena saat ini Li Xiaoqi telah mendapatkan sebuah informasi tingkat S yang telah terpicu. Dan di sini Li Xiaoqi diberikan sebuah informasi. Apakah Li Xiaoqi ingin membuka informasi itu? Wow, benarkah? Baiklah, ayo kita lihat ucap dari Li Xiaoqi. Dan di sini Li Xiaoqi ternyata dia memiliki sebuah misi baru lagi, misi dari sebuah misi tersembunyi, yaitu misi sisi gelap dunia. Dan untuk progresnya masih 0,1%. Dan dalam kehidupanku yang sebelumnya, aku hanya tahu ada 4 alur dunia, yaitu masing-masing dari wilayah. Dan aku belum pernah tahu tentang alur utama dari dunia Tianshuan ini. Dan sebenarnya, apakah karena kehadiranku hingga dunia Tianshuan ini berubah lagi? Pikir dari Li Xiaoqi. Dan kan di sisi lainnya di sekte pedang saat ini, berita kekalahan dari pria ungu itu telah sampai ke master sektenya. Dan di sini dia pun tahu kalau pria ungu yang telah dia kirim telah dikalahkan, dan itu membuatnya berujar apakah pria itu telah dikalahkan oleh Li Xiaoqi. Tapi di sini Li Sui Feng dapat mengatakan kalau orang itu telah dikalahkan karena dia telah melanggar pembatas yang telah aku pasang. Ucap dari master sekte. Benarkah? Itu artinya rahasiamu telah terungkap. Ucap dari sosok bayangan itu. Dan jika rahasiamu sampai terungkap, maka si Cangkong dan juga Sofregen dia pasti benar-benar akan mengincar dirimu. Ucap dari bayangan itu. Tapi di sini untuk Li Sui Feng dia pun mengatakan kalau dia tidak perlu khawatir jika dia hanya menghadapi Ji Cangkong. Dan dengan kemampuan yang dia miliki harusnya dia dapat mengalahkan Ji Cangkong. Benarkah? Tapi jika kau menghadapi Ji Cangkong, tentunya kau juga akan terluka cukup parah. Dan saat itu terjadi, maka Li Xiaoqi dia hanya dalam rank 6 saja dapat membuat kau benar-benar berakhir. Ucap dari sosok bayangan itu. Tapi jika itu benar, maka mereka berdua juga harus binasa. Ucap dari master sekte yang sepertinya dia merujuk kepada 2 sosok lainnya lagi yang dia miliki. Karena saat ini ada 2 Heart di hadapannya, yang artinya dia masih memiliki 2 pion lainnya yang siap untuk dapat melahap Li Xiaoqi. Namun di sini ternyata Li Sui Feng dia tidak hanya ingin melahap Li Xiaoqi, mengalahkan Li Xiaoqi, tapi dia juga ingin menjadikan Li Xiaoqi sebagai alat bagi dirinya untuk membantu dirinya mencapai level 9, di mana dia memiliki 2 rencana. Jika saja Li Xiaoqi berhasil dikalahkan oleh pilar miliknya, maka itu akan membuat dirinya menekan salah satu faktor yang tidak stabil yang mungkin saja dapat merusak rencana di masa depan. Tapi dari rencana kedua, jika Li Xiaoqi memang dapat mengalahkan pion-pion yang telah dia siapkan, itu tetap dapat membantu dirinya karena Li Xiaoqi dapat membantu dirinya memusnahkan
tiga pion-pion yang bisa aja di masa depan mengganggu dirinya pula. Dalam arti lain, apapun yang dilakukan oleh Shaggy dapat membantu Master Sekte mencapai rank 9. Menjadikan Shaggy bintang baru pedang dari King Zhou sebagai alat. Bukankah itu cukup menarik? Ucap dari Master Sekte yang memiliki rencana untuk menjadikan Shaggy sebagai pionnya pula. Namun di sini sosok bayangan ini dia pun memperingatkan Li Shufeng untuk berhati-hati dalam bertindak karena saat ini Safragen yang ada dia memiliki pemahaman yang sangat luar biasa dan jika saja Safragen sampai turun tangan tentunya ini akan sangat-sangat merepotkan. Dia masih memiliki peluang untuk mencapai rank 9 pula. Dan jika bukan karena kau telah hidup begitu lama dan mengetahui banyak teknik rahasia, kau sama sekali tidak akan menjadi lawan dari Safragen. Ucap dari orang ini, sosok bayangan ini. Karena tidak peduli seberapa bakat dirinya, jangan lupa kita masih memiliki pendukung untuk dapat menaklukkannya. Kita masih memiliki Ace of Chaos yang akan segera memicu bencana besar di Tianshuan ini. Belum lagi, sebelum dia menerobos ke rank 9, pasti akulah yang akan mencapai rank 9 duluan. Aku tidak mau berlama-lama di setengah langkah menuju rank 9 ini. Dan yang berikutnya adalah kau. Dan sekarang kalah-kalah Li Xiaoqi. Ucap dari Master Sekte yang ternyata memiliki rencana yang sangat-sangat kompleks. Walaupun ya satu persatu digagalkan juga sama Li Xiaoqi. Sedangkan di sisi lainnya untuk Li Xiaoqi setelah dia mengalahkan 5 orang itu dan juga melepaskan soul jadenya, kini Li Xiaoqi dia pun menyiapkan area pemakaman untuk mereka berlima. Karena mau bagaimanapun mereka berlima ya rekan-rekan lama Li Xiaoqi juga, teman-teman perselisihannya dulu. Dan setelah Li Xiaoqi dia memberikan pemakaman untuk mereka berlima, di sini Li Xiaoqi dia pun mendapatkan sebuah notifikasi sistem melihat kalau ternyata misi utama dari dunia Tianshuan baru berjalan 0,1%. Dan itu membuat Li Xiaoqi dia pun berpikir apakah ini semua akibat ulah dari sosok anomali yang sebelumnya pernah dia lihat. Tapi ya sudah, untuk saat ini aku tidak perlu memikirkannya, dan jika sudah waktunya orang itu pasti akan datang kepada diriku. Ucap dari Li Xiaoqi juga. Dan sekarang aku harus kembali ke sektemu dulu dan aku harus melihat bagaimana keadaan dari Dongli dan juga yang lainnya. Ucap dari Li Xiaoqi. Dan di sini Li Xiaoqi dia juga ingin melihat aksi yang akan ditunjukkan oleh Dongli karena sebelumnya dia udah lama sekali nggak melihat aksi yang diberikan oleh Dongli. Dan ketika Li Xiaoqi dia mendekati sektemu, tiba-tiba aja ting, dia pun mendapatkan sebuah notifikasi sistem kalau ada seseorang yang menggunakan sebuah teknik pedang legendaris yang membuat Li Xiaoqi dia pun ternotis. Apa? Teknik pedang legendaris tingkat orange? Jadi jangan-jangan ini Dongli nih, pikir dari Li Xiaoqi yang sadar betul kalau adiknya sungguh luar biasa. Dan apakah memang Dongli yang melakukan aksinya menggunakan teknik pedang legendaris? Akan kita bahas di part lanjutannya aja ya. Dan sampai jumpa, bye, thank you.